Tuh, karena begini ya, orang bilang dia nggak tahu menau ya, apa namanya, uangnya atau ATM dipakai oleh OI. Ini bagaimana mungkin gitu loh. Tuh, karena begini ya, orang bilang dia nggak tahu menau ya, apa namanya, uangnya atau ATM dipakai oleh OI. Ini bagaimana mungkin gitu loh. Kalau kita buka rekening pasti udah diingetin pihak bank kan, ini tolong ya dijaga kerahasiaannya. Yang kedua, ketika Raf ngasih ke OI itu kan dengan keadaan sadar, tanpa dipaksa, sukarela, kecuali OI mencuri gitu ya, udah si Raf diancam-ancam, lo kasih nomor lo nggak gue gebukin, kan nggak begitu. Ini kan laki bini nih, laki bini, masa iya gitu kan penyerahannya dengan cara apa namanya, pemaksaan, nggak mungkin lah kayak gitu. Jadi artinya bahwa kami sih pastikan bahwa Oli itu secara sadar, sengaja, sukarela menyerahkan nomor PIN-nya kepada Oli yang waktu itu sebagai pacar, sekarang sebagai istrinya, gitu ya. Dan ingat ya, itu bukan uang kecil, itu uang besar, gitu ya, uang besar ya, uang yang kalau kita bisa beli rumah tipe sederhana itu bisa dapat berapa tuh, bisa dapat 20 kali ya, gitu. Kalau satu rumah harganya 15 juta gitu. Jadi bisa bayangkan, apa iya sih uang 9,7 miliar itu hilang habis dalam waktu 1 tahun, kan nggak mungkin. Jadi kami minta kejujuran lah dari Oli ya. Ini kasihan nih, korban ini kan semua orang miskin semua, orang miskin yang hidupnya pengen naik derajatnya gitu. Pasti ada kayak tambahan dari itu tentang Raf, gimana selama ini yang Bu bisa kenal? Iya, saya memang diperkenalkan sama Rafli di tahun 2019. Bahkan dia sudah 2 kali bertandang ke rumah kami dengan Olivia, ya, dengan Olivia. Bahkan pernah ada salah satu teman saya yang menyerahkan uangnya itu transaksi di rumah saya, di situ ada Rafli. Jadi kalau sampai disatakan Rafli tidak tahu, itu hal yang mustahil. Dan beberapa kali saya juga mengajak keluarga saya datang ke kediaman atau tempat kantornya OI yang di Kemang 5 nomor 17. Ya, di situ jelas ada Rafli juga. Bahkan kalau saya datang biasanya Rafli menemui saya dan salaman gitu ya, salaman cium tangan seperti itu. Ya, walaupun dia tidak lama di ruangan itu, dia keluar. Nah, kita adakan kegiatan transaksi dan sebagainya di kantornya OI. Jadi sekali lagi hal yang mustahil kalau Rafli itu tidak tahu menau. Intinya seperti itu. Bang, artinya ini kan kalau nggak salah ini udah menjalankan bisnis ini selama 4 tahun gitu. Ya, pengakuannya ada bagusin ya. Pengakuannya gitu. Berarti bisa dibilang, maksudnya penerimaan CPNS ini sendiri banyak juga masih diduga masih ada lewat jalur-jalur soblok itu segala macam sih. Saya tidak tahu karena kita dibilangnya bukan jalur resmi yang kayak kita tes di BKN ya, itu kan reguler. Ini dibilangnya adalah jalur pengganti prestasi. Jadi menggantikan orang yang meninggal atau narkoba meninggal, dia sudah punya NIP. Jadi kalau dia sudah punya NIP, kalau alasan OI itu katanya untuk les, buat apa orang nggak ada ujiannya kok? Udah ada NIP-nya gitu loh. Jadi jelas-jelas itu adalah memang menggantikan. Nah, pada saat itu OI menawarkan kepada saya bahwa dia bilang dia sudah 4 tahun yang urus seperti ini dan ini adalah tahun kelima. Seperti itu. Nah, terus saya tanyakan apakah ada testimoni orang yang pernah benar-benar sukses. Waktu itu dia sempat, ya Bu nanti saya temukan. Tapi setelah itu ujung-ujungnya dia beralibi, Bu orangnya tidak mau diekspos, nanti takut ketahuan. Gitu. Intinya seperti itu. Bang, dengan adanya tambahan korban ini berarti total jumlah kerugian secara material berapa? Yang tambahan baru dari itu ada 5 ya. 5 variasi itu dari mulai 15 juta, 20, ada yang 35 ya. Saya belum hitung lagi. Tapi ya itu angkanya mendekati 10 miliar. Gitu. Ya, saya tambahkan lagi sebenarnya kurang lebih sih ada sekitar 300-an lebih. Cuman yang memberikan kuasa pada Pak Odi kemarin kurang lebih 225. Ada beberapa yang memang mau mengurus sendiri di luar kita ya. Di luar kita korban juga yang mengurus sendiri. Dan notabene perlu teman-teman ketahui
nominalnya di atas dari yang kami bawa. Rata-rata 100 juta ke atas. Ya, saya tidak bisa menyebutkan dia karena dia mau punya cara sendiri nanti untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Nah, ini tambahan ya. Ini juga yang baru disampaikan tadi. Yang nilainya di atas 100 juta itu adalah saya kasih kode aja ya. Orang yang dekat dengan Oli. Gitu ya. Udah, Bu? Ya, saya sampaikan lagi. Jadi terus terang, kemarin teman-teman ya pasti sungguh kaget juga gitu. Saya kok dilaporkan juga, ya kan? Sempat saya dilaporkan oleh yang berinisial HS ya seperti itu. Ya, sesungguhnya dia sendiri adalah ya orang yang membawa merekrut dengan nominal 100 juta. Dia serahkan kepada Oli hanya 40. Sisanya dia yang pegang. Ya, sisanya sama dia. Seperti itu. Jadi kemarin ya sinyal sedikit saja, ya mereka rupanya udah ada tektok dengan Oi karena dijanjikan uang mereka akan dikembalikan. Oke. Ya, jadi itu ya intinya bahwa Oli yang bilang bahwa atau bukan Oli ya atau siapa kuasa hukumnya lah gitu yang bilang bahwa Bu Agusin jadi calonnya uang dari korban nggak diserahkan sepenuhnya pada korban itu adalah pada Oli itu adalah salah besar ya. Saya pastikan Bu Agusin tidak terima keuntungan apapun sedikit pun, bahkan Bu Agusin mesti top up pinjaman kemana Bu? Bank DKI saya top up 160 juta karena pada saat itu diminta Oi untuk menutupi ada kasus lah sedikit untuk menyelamatkan teman-teman supaya tidak tertunda lagi lapor dirinya. Jadi saya malam-malam itu dihubungi harus menyiapkan besok pagi, akhirnya saya pagi potang-panting lari ke bank untuk pinjam top up di Bank DKI seperti itu, dan uangnya saya serahkan, saya transfer ke rekening Oi. Nanti ada buktinya semua saya berikan kepada penyidik.